Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, atas nikmat hingga detik ini masih Allah izinkan kita menjadi hambanya dalam rangka keimanan kepadanya. Masih Allah izinkan kita beserta orang-orang yang beribadah kepadanya, di mana doa nabi-nabi itu mereka ingin dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Maka ketika kita mendapati diri kita masih bersama dengan orang-orang yang saleh, maka itulah satu nikmat yang mesti kita syukuri dengan cara menjaga adab-adabnya, adab-adab berkumpul dengan orang saleh, adab-adab bermuamalah dengan mereka. Kita hindari hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan orang-orang saleh tersebut. Karena ketika suatu nikmat itu tidak disyukuri, khawatirnya nikmat itu hilang. Karena di antara sebab utama hilangnya nikmat adalah ketika tidak disyukuri. Belum lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jika tidak bersyukur maka Allah ancam dengan azab yang pedih. Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kaum muslimin yang Allah muliakan, subuh kali ini kita kembali mendengarkan beberapa ayat ataupun hadis dari Rasulullah SAW yang semoga dengan kita dengarkan ada faedah-faedah yang bisa kita pahami dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, wujud dalam kehidupan nyata kita. Kami coba untuk membacakan satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab menjunjung kehormatan kaum muslimin dan perihal hak-hak mereka serta kasih sayang terhadap mereka. Dalam agama Islam, agama kita Islam, itu nilai seorang muslim dijunjung tinggi dan dihargai setinggi-tingginya. Bahkan juga diberikan kehormatan khusus. Siapa saja yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, perbuatan zalim kepada satu orang muslim saja, itu perbuatan itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Maka Islam itu mengharamkan harta, darah, dan kehormatan dari segala sesuatu yang dapat menyakitkan dan menakutkan pribadinya. Damuhu wa maluhu wa intuhu. Sesungguhnya diharamkan bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya itu hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Maka itu mesti dijaga. Diharamkan apa? Diharamkan segala sesuatu yang dapat menyakitinya, merusaknya, menakutkannya, yang berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatannya. Segala sesuatu yang dapat merusak tiga hal ini itu diharamkan. Darah misalnya, maka diharamkan kita membunuh.
Bahkan diharamkan sampai kepada hal-hal yang belum sampai ke tingkat membunuh. Tidak boleh kita pukul, tidak boleh kita lukai, tidak boleh kita sakiti fisik, sampai-sampai tidak boleh kita mengarahkan senjata. Kata Rasulullah SAW, siapa yang melewati suatu pasar atau masjid atau tempat berkumpul kaum muslimin, dia memegang senjata, maka hendaklah dia menyimpankan ujungnya itu. Dikhawatirkan nanti dia tidak sengaja mungkin mengenai mereka. Nah ini khawatir tidak sengaja, perbuatan ketidaksengajaan menyakiti fisik kaum muslimin itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW, apalagi sengaja. Harta, maka diharamkan segala sesuatu yang dapat merusak harta seorang muslim. Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh memalak, mengumpas, memeras, sampai bahkan tidak boleh ghasab. Apa itu ghasab? Memakai harta seseorang tanpa izin. Kita kembalikan, memang kita kembalikan. Jadi kita pakai sandal, kita pakai tanpa izin, habis itu kita balikin, memang tidak kita bawa untuk kita. Mengambil manfaat benda, harta kepemilikan seorang muslim tanpa izin disebut dengan ghasab. Sampai ke situnya. Kehormatan, begitu juga segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan seorang muslim itu semuanya dilarang. Fitnah, ghibah, mencemooh, mensifati dengan sifat-sifat jelek yang tidak ada pada dirinya, menceritakan keburukan-keburukannya di belakangnya ataupun di depannya, memisalkan aib fisiknya. Misalnya ada orang pincang, datang kita, ketika lewat dia, kita bersama kawan-kawan kita itu kita ejek dengan kita pun buat berpincang kayak gitu. Tidak boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang pengumpat dan pencela. Pencela dengan lisannya atau pencela dengan perbuatannya. Tidak boleh kemudian kita berkhalwat. Nah, ini juga dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Tidak boleh kita menawar suatu barang untuk bab jual beli. Tidak boleh kita menawar suatu barang yang sedang ditawar oleh saudara kita. Nah, seorang pembeli lagi sedang menawar dengan seorang penjual, seorang menawar, bukan lelang. Nah, nggak boleh kita masuk untuk ikut menawarkan ataupun ikut menawar barang yang sama, tidak boleh. Tidak boleh kita meminang seorang wanita yang masih dalam proses pinangan orang lain, saudaranya, itu tidak boleh. Kesimpulannya adalah kaum muslimin sekalian, demi menjunjung kedudukan seorang muslim, maka dalam Islam segala sesuatu yang dapat merusak, menyakiti, menakut-nakuti dia dalam harta, dalam darah, harta dan kehormatannya, semua hal itu adalah dilarang. Dilarang. Kebanyakannya akan jatuh kepada hal yang diharamkan. Sebaliknya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ataupun untuk melakukan hal-hal yang dapat menjaga tiga hal itu tadi. Kita diperintahkan untuk berkasih sayang. Misalnya, kita diperintahkan untuk menjaga keamanan, keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Yang dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Lisan segala ya, ucapan-ucapan yang dapat menyakiti. Nah, muslim yang lain, muslim yang dikatakan muslim sejati itu, kaum muslimin yang lain itu tidak merasa tersakiti dengan lisannya, apakah secara langsung muwajahah
ataupun an ghaibah, ataupun di belakangnya. Nah, juga tangan seperti itu. Tidak mengganggunya. Itu baru muslim. Muslim yang sejati seperti itu. Kemudian kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap saling lemah lembut kepada sesamanya. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang dapat mempersatukan. Kalau ada masalah, musyawarah. Kalau ada misalnya saudara kita yang berbuat salah, memaafkan. Kalau ada kita dengar keburukan tentang saudara kita, tabayyun. Kalau memang dia ada salah yang berkaitan dengan akhlaknya atau agamanya, kita datangi, kita nasihati. Kalau salahnya dengan kita datangi, kita nasihati, kita maafkan. Ada hutang-hutangnya, kita ringankan. Dia misalnya memiliki kebutuhan sesuatu hal, kita coba bantu. Kalaupun kita tidak bisa bantu langsung, kita tunjukkan jalan-jalannya, kita kasih ide, kita kasih alternatif. Tolong menolong, bahu-membahu dalam menjalani kehidupan dan menjalankan agama. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ba'dhum awliya'u ba'd. Bahkan Rasulullah SAW itu memisahkan keutuhan persatuan kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Kata Rasulullah SAW, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan wa shabbaka baina asabi'ihi. Ini seperti bangunan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain, timbal balik. Rasulullah itu syabbaka itu menjalin jari-jari jemari, membuat kokoh satu sama lain. Nggak bisa cuma satu pihak, tapi harus kedua-duanya. Ini tolong menolong, membela kehormatannya. Ketika ada orang datang, katanya si fulan itu, ataupun bahasanya, kamu udah tahu nggak? Udah tahu belum? Ada dengar nggak? Apanya? Kemudian dia menceritakan tentang saudara kita, langsung dia stop. Kayaknya kita nggak pantas ngomong kayak gini. Kemudian kita tabayun kepada saudara kita yang dibicarakan tadi, betul atau tidak? Ini semuanya adalah untuk menjaga persatuan, menjaga keutuhan kaum muslimin, menjaga persaudaraan sesama mereka. Karena kalau tidak demikian akan terjadi namanya lemah. Karena saya curiga, sering sangka, ketika ada orang cerita langsung kita betulkan. Oh iya ya. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang-orang mukmin fi tawaddihim dalam kecintaan, wa tarahumihim kasih sayang, wa talaqufihim kelembutan di antara mereka. Karena sini pakai ta dan alif, itu artinya saling. Tawaddihim saling mencintai, tarahum saling menyayangi, ta'atuf saling lembut di antara mereka. Dalam bab itu semuanya adalah seperti satu tubuh. Bagaimana gambaran satu tubuh? Jika ada satu anggota tubuhnya yang terasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya, seluruh anggota tubuhnya tidak bisa tidur dan merasakan demam. Sakit gigi cuma padahal, tapi serasa seluruh tubuh yang merasakan sakit.
Digigit nyamuk mungkin sedikit, kaki kita digigit nyamuk, langsung terasa seperti satu tubuh. Tangan kita refleks, kemudian menepuk, kemudian menggaruk. Oke? Dan masyarakat Islam itu adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam hal kasih sayang, cinta, kasih, dan sikap tolong menolong. Ini adalah perumpamaan langsung dari Rasulullah SAW. Hal itu akan melahirkan keamanan, ketentraman, kenyamanan. Ketika kita berjalan, itu kita terlega hati kita, tentram hati kita. Kita tidak khawatir dengan mara bahaya apapun. Kenapa? Karena kita tahu ada saudara-saudara kita yang akan membela kita. Ketika kita berjalan di tengah kerumunan manusia, kita tidak khawatir dengan pandangan orang. Kita tidak khawatir dengan persangkaan orang, tuduhan orang. Kenapa? Ada saudara saya yang ketika saya mungkin dituduh, dikibahkan, dia yang membela. Gak perlu saya sendiri yang maju ke depan. Oh, saya ini baik, saya ini gak buruk, saya ini gak gitu, saya ini bukan. Ada saudara saya yang membelanya, membela kehormatan saya, membela tentang diri saya, membalas tuduhan-tuduhan, menolak fitnah-fitnah. Bukan dia lagi sendiri pribadi, dia merasa aman. Berjalan kemana-mana, dia merasa aman. Karena ada saudara-saudaranya sekelilingnya yang akan menolong dia, yang akan membela dia. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada nabinya, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman. Rendahkanlah hatimu kepada orang yang beriman. Jangan sombong. Dengarlah mereka, lihatlah mereka, tinjaulah mereka, jenguklah mereka. Hal itu akan melahirkan perasaan kasih sayang di hati kepada mereka. Hadis yang tadi itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan melewati masjid-masjid atau pasar-pasar kami, sedangkan bersamanya ada anak panah, maka hendaklah dia menyembunyikan anak panah itu atau memegang ujungnya dengan telapak tangannya, agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin meskipun sedikit. Kalau kita bawa senjata anak panah tajam ujungnya, itu disuruh simpan, taruh dalam tempat anak panah, atau di sarung, atau dibungkus. Atau kalau saya nggak ada alat lain, kita pegang matanya. Agar apa? Tidak kena kaum muslimin yang lain. Mungkin kita ketika membantu nggak sengaja, mungkin tergores, kena, tersentuh. Itu semuanya dilarang. Apalagi yang lebih daripada itu, memang sengaja melukai, sengaja menyakiti, sengaja menumpahkan darahnya, itu adalah diharamkan. Kalau kita misalkan selain anak panah, pisau, parang, atau semua benda yang dapat menyakiti kaum muslimin, itu semuanya kita hindari. Makanya nggak boleh tunjuk-tunjuk, dia acuk-acuk, nggak boleh. Boleh dia acuk-acuk senjata, itu nggak boleh. Harus kita simpan. Kalau kita bawa pisau, kita bawa parang tadi, itu kita simpan baik-baik, kita jaga baik-baik supaya tidak mengenai saudara kita. Satu lagi mungkin kita tambahkan sebagai bentuk bab dia tadi adalah berkasih sayang. Kata Rasulullah SAW, man la yarhamin nas la yarhamullah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Rahmah. Kalau tidak ada rahmah pada diri seseorang, dia tidak mengasihi orang lain, manusia yang lain, tidak mengasihi makhluk yang lain bahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengasihinya. Kasih sayang itu antar sesama Islam kepada orang-orang luar Islam itu kita sikap keras, berbarak, melepaskan diri dari segala macam kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, itu kita lepaskan diri kita. Adapun kepada sama orang Islam, kita sholat bersama dia, kita mengaji bersama dia,
kita gotong royong bersama dia, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti itu kita bela, kita kasih sayang, kita tolong, kita bantu, kita jaga hak-haknya, kita jujur kepadanya, tidak suudzon, tidak berprasangka buruk kepadanya, tidak memikirkan hal-hal yang dapat menyebabkan di hati kita itu perasaan ghil, tidak hasad, dengki. Kita lihat ada nikmat pada diri saudara kita, semestinya kita doakan keberkahan, bukan malah kita tuduh macam-macam. Ada saudara kita beli baju baru, alhamdulillah, kita doakan supaya baju barunya itu berkah untuk dia. Jangan muncul kemudian, dari mana uangnya ya? Itu kita bilang. Kita doakan semoga Allah limpahkan keberkahan harta kepada saudara kita. Kita ikut senang ketika saudara kita senang, bukan malah kita kemudian menimbulkan sangka-sangka di hati. Ya kenapa ini? Karena begini, kayaknya begitu, kayaknya begini. Tambah lagi suntikan dari orang, makin betul sangka. Maka di antara bentuk kasih sayang itu adalah itu. Kita menjaga hati kita itu supaya nggak ada perasaan negatif kepada saudara kita. Dan semestinya kita menjadi bajunya, gitu. Kita menjadi baju bagi saudara kita yang lain. Baju itu apa? Pelindung dari panas dan dingin. Baju itu apa? Penghias. Baju itu apa? Menutup aurat, menutup aib. Nah, itu jadi baju bagi saudara kita. Menjadi cermin bagi saudara kita. Cermin itu apa yang kita lihat di cermin adalah diri kita. Nah, bagaimana ketika kita mendapati kesalahan, aib pada diri saudara kita, itu kita seperti cermin yang dapat berbicara kepadanya. Dia sekarang sedang berkaca di depan kita, sedang bercermin. Kita itu cerminnya. Nampak, rupanya rambutnya tidak tersisir, rupanya bajunya ada robek, rupanya di wajahnya ada kotoran, rupanya di matanya ada kotoran. Itu kita sebagai cermin itu akan menampakkan ke dianya, ke orang yang bercermin, bukan ke orang lain. Karena kalau ke orang lain itu yang terjadi masalah, bukan terperbaiki. Saudara kita tidak akan menjadi baik, dan dia tidak tahu apa mau dia perbaiki, karena mungkin dia tidak menyadari kesalahannya itu. Maka kita sampaikan kepadanya langsung supaya bisa diperbaiki dengan cara yang baik. Mungkin ini yang bisa kita ambil faedah pada subuh kali ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermuamalah dengan orang-orang saleh. Ini sebagai suatu nikmat yang besar, mesti kita syukuri, kita jaga adab-adabnya, kita perkuat ikatannya, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan kasih sayang kita ini hingga bertemu dengannya nanti di surga kelak dan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.